Guys, temenin aku isi lemari baru, lipat pakaian yang menggunung, lanjut beberes kamar. Halo guys, alhamdulillah hari ini video sambungan dari video yang kemarin juga. Pertama kan aku udah beberes kamar tuh untuk menyambut kedatangan lemari baru. Pas datang lemarinya, kamar aku tuh udah mulai berantakan lagi. Yang pertama di sini Kakak Naila antusias banget masukin semua buku-bukunya di dalam laci ini. Aku mau lihat dulu dia tuh susunnya kayak mana. Kalau aku nggak srek nanti bakal aku ganti ya guys. Secara bukunya Kakak Naila tuh lumayan banyak. Bagian bawah sini katanya mau disusun buku-buku lama yang kelas 1. Sementara di laci bagian atas dia simpan buku-buku kelas 2 biar gak ketukaran katanya. Tapi kalau menurut aku ini sedikit boros sih. Kenapa nggak digabungin aja gitu tempat buku sama tempat tas? Oke, nggak apa-apa. Di sini aku mau beralih ke sini dulu ya guys. Jadi untuk raknya tuh lumayan berdebu. Nah di sini aku mau lap dulu. Harusnya pakai kain basah kan? Ini aku malah pakai tisu kering guys. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bersih aja sih. Nah isi dalam lemarinya udah selesai aku bersihin. Sekarang aku mau bongkar dulu nih isi lemari kecil ini. Sebenarnya yang dilipat itu cuma sedikit. Lebih tepatnya tuh hanya merapikan aja. Karena sebagian anak-anak itu udah pada dilipat kan. Cuma nggak tersusun rapi. Makanya di sini aku mau rapiin. Guys, aku nggak tahu kalian bakal suka nonton sampai habis atau enggak. Secara ini tuh salah satu pekerjaan yang jarang banget ibu-ibu suka, tapi kalau aku pribadi suka-suka aja sih guys, karena mau gimana lagi, ini pekerjaan kita, mau udah maunya kita juga nanti yang kerjain. Karena pakaian itu kalau semakin kita tumpukin itu semakin banyak, jadi kita ubahlah kebiasaan malas-malasnya kita ngelipat pakaian itu diubah jadi ya langsung lipat aja kalau habis kita ambil dari jemuran, biar nggak numpuk di keranjang dan nggak bikin tambah malas. Nah jujur aku pribadi nggak sukanya itu ngegosok pakaian, apalagi pakaian sehari-hari, demi menjaga kewarasan ya guys. Jadi aku nggak bisa ngemaksain diri harus rajin gosok pakaian semuanya, apalagi sekedar pakaian sehari-hari aja, kecuali mungkin kalau kita keluar rumah atau baju sholatnya suami, diusahakan itu harus digosok ya guys. Tapi mungkin itu cuma berlaku sama aku sendiri, nggak semua orang, karena sebagian orang itu ada yang suka gosok semua pakaian yang habis mereka cuci. Aku tuh nggak sanggup karena uap panasnya gitu loh guys. Walaupun setrikanya itu ada kipas angin, tetap aja kayak mageran. Kecuali mungkin baju yang aku pakai kontenin seperti baju setelan seperti ini. Misalnya pas kita mau pakai itu kita lihat kusut, itu aku harus setrika dulu. Karena kan kita ngonten ya guys, jangan sampai dapat komentar-komentar yang gak enak gitu gara-gara pakaian kita kusut. Ya tapi kalau nggak kusut ya aku nggak setrika. Nih pakaiannya aku tambahin lagi di keranjang sebelah, sambil aku milih-milih pakaian sehari-hari yang sering dipakai sama bocil-bocil, sama pakaian setelan yang mau dipakai buat keluar rumah. Jujur di antara dua anak aku tuh satu orang itu yang ribet banget kalau masalah pakaian, walaupun pakai sehari-hari dia tuh ribet banget. Itu ada Dava ya guys, dia selalu pengen pakai baju yang bagus, padahal nggak kemana-mana, tetap pilih baju yang dia suka baru dia pakai. Nah kalau untuk Kakak Naila tuh mana-mana aja yang aku sediain itu yang dia pakai. Oke, tahap pertama yang aku lipat tadi aku rapiin dulu, masukin dalam lemari. Ini tuh paling banyak bajunya Kakak Naila ya guys. Ini pun masih banyak banget yang belum aku cuci, jadi masih kelihatan lumayan masih banyak kosongnya. Oke, sementara di sini lipatannya yang kedua. Kalau yang pertama tadi aku lipatnya hasil dari bongkaran, yang ini beda lagi. Ini tuh hasil cucian aku 2 hari. Kemarin itu hujan, jadi aku jemurnya dalam rumah. Nah baru kesampaian aku lipat sekarang, berhubung ada lemari baru. Di sini juga aku sambil pilih-pilih pakaian yang gak terpakai atau yang pakaian kecil-kecilnya mereka itu. Aku jadiin lap aja, aku masukin dalam plastik. Karena jujur aku tuh malu banget kalau mau kasih orang bekas pakaian anak aku guys. Padahal dulu lahiran anak pertama, hampir semua pakaian Kakak Naila itu dikasih sama orang. Jadi gak ada satupun yang kita beli. Alhamdulillah banget, karena waktu itu juga kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk beli baju anak-anak. Beda cerita lagi pas lahiran anak kedua. Mulai lahiran dia udah dibeliin baju. Pokoknya semua persiapan kita beli baru. Dan enaknya juga lahiran kedua tuh aku di kampung loh guys. Banyak saudara-saudara yang kasih juga. Aku yang ada di kampung, suami ada di Kendari dengan mencoba buka usaha pertama. Tapi karena waktu itu tuh COVID, jadi kita bertahan cuma 1 tahun aja. Karena waktu itu juga kita kerja sama-sama orang. Mungkin belum rezeki aja ya. Dan alhamdulillah sekarang kita udah bisa buka usaha sendiri. Maaf ya guys jadi curhat. Oke, setelah lipat pakaiannya lagi, di sini aku susun-susun. Bagian atas ada pakaian Kakak Naila. Maksud aku tuh pakaiannya ada Dava, terus bagian atas karena masih kosong, aku isinya pakai spray dan sarung-sarung. Untuk lacinya di sini aku pindahin dulu karena laci yang bawah lumayan besar, jadi untuk buku-buku tadi aku pindahin semua di sini. Nah rencananya untuk laci bagian atas kita simpan buat pernak-pernik atau dalaman gitu ya guys. Secara suami tuh paling susah banget kalau nemuin dalaman, jadi harus disimpan ke satu tempat seperti ini. Bukunya udah masukin tasnya, di sini kita tutup. Nah bagian atasnya aku simpan dulu dalaman yang tadi ya guys. Sini juga ada tas-tas mukenahnya Kakak Naila, tapi itu tuh buat mainannya dia aja. Oke, semuanya udah beres.
beres, kita tutup, dan ini dia lah teman-teman. Alhamdulillah kelihatan banyak banget, tapi setelah masuk di lemari jadinya sedikit. Ini tuh belum semua karena masih banyak banget pakaian kotor yang belum aku cuci. Kerjaan aku tuh nggak berhenti sampai situ aja, karena masih ada sarung-sarung yang mau aku lipat. By the way, ini tuh sarung Bima. Anak-anakku tuh suka banget pakai sarung setiap kali tidur karena sarung ini tuh dingin guys. Tapi mereka nggak pakai seluruh badan, melainkan dililit aja di leher. Koper tadi yang dipenuhi sama pakaiannya anak-anak aku udah kasih naikin di atas lemari. Nah karena udah kelar, udah merasa beres, di sini aku rapiin dikit lagi. Masih sempat-sempatnya ngintipin tetangga karena ada palet sayuran masuk di lorong. Jadi ini yang terakhir aku mau sapu-sapu ya guys. Padahal tadi pagi udah sapu dan ini aku sapu lagi. Pokoknya nggak akan ada habisnya ya kerjaan kita ibu rumah tangga. Tapi buat kalian semua yang udah ikutin aku dan nonton video aku sampai akhir, udah dengerin cerita aku, terima kasih banyak ya guys. Insya Allah nanti aku bakal nyicil satu persatu berkunjung ke profil kalian ya guys. Mudah-mudahan membantu. Oke, segini dulu video hari ini. Makasih banyak yang udah nyimak. Sampai jumpa di video yang berikutnya lagi. Semoga kalian semua sukses selalu. Bye bye.